Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita awali pengajian kita dan kita Al-Fatihah ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi al-mu'minkan bin su'al fi haqqil Fatihah su'al wa barakatuh bin al-maqal akhir fi haqqil Fatihah maqalan wa hasibna bi ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada subuh ini masih bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah dan ngaji bareng dengan takbir Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang bagian yang ketiga, sifat yang keenam ya, kita ulangi dulu bahwasanya yang kita pelajari ini ada beberapa hal. Pertama, Anda baca ya, Anda baca kepada huruf, sifat huruf, buku bacaan, dan yang terakhir tamkin ya. Anda baca ini biasa kita sebut dengan alam atau harokat ya, alam atau harokat benar, fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, takwid. Tempat keluar huruf biasa disebut makhrajul huruf. Ada 5 kan? Syafawi, arti, lisan, jawfi, maisuni. Sedangkan sifat huruf ya, yang biasa disebut sifat huruf itu ada 18. Hamaz, jahr, isdah, tawassul, rafa', istighfar, isti'la, istiftah, itbaq, ismat, izlah, sofir, lil, qalqala, inhiraf, tabasi, istiqolah, akhir. Sedangkan huruf bacaan yang kita sebut ahkam tajwid itu ada di 3, mad, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Takhir itu ada 4, huruf isti'la, bacaan al-ghunna, kemudian dan yang keempat lam. Ini bacaan. Sedangkan kita masuk terlebih dahulu fathah, biasa kita ketahui fathah sudah terbuka. Jadi maksudnya mulut kita dibuka, simbolnya garis di atas itu bunyinya a atau o. Kalau kasroh artinya menyeringai, maksudnya kita menyeringai semua. Ya, simbolnya garis di bawah, bunyinya i. Sedangkan dhamma artinya mencucu, maksudnya bibir kita itu mengumpul di depan. Ya, 2 bibir mengumpul di depan. Simbolnya garis di depan, bunyinya u. Sukun artinya mati, maksudnya kalau huruf ini itu mati, dia kembali ke asal huruf. Ya, asal huruf ya, itu huruf itu huruf berapa huruf ini? Tidak. Simbolnya sekali kali. Bunyinya ya syarihah, syamawi, lisan, hati, huruf bibir, huruf lidah, huruf tenggorokan. Tasydid artinya ditekan. Maksudnya itu kalau huruf itu ada tanda tasydid, dia ditekan. Tekanannya kuat. Nah, tapi tekanan kuat ini ada 3 macam. Ada tekanan yang lembut, sedang, dan kuat. Kalau sifatnya tawasul, dia tekanannya lembut. Sifatnya rafa', tekanannya sedang. Sifatnya syiddah, tekanannya kuat. Kemudian simbolnya seperti huruf itu, ya.
bunyinya itu syariah juga, syarawi, lisan, tergantung hurufnya. Kalau huruf bibir tekan di bibir, huruf lidah tekan di lidah, huruf tenggorokan tekan di tenggorokan. Yang jadi masalah itu tidak tahu kedengaran. Nah ini kan, ada bahasa itu tidak tahu balik ke kemana. Nah baca tasbih tidak tahu kita tekan di mana. Nah, kemudian tanwin itu artinya ada bersukun. Maksudnya, kalau dia dibaca ada hubungan sukunnya. Sedangkan kalau lihat tulisannya tidak kasih sukunnya. Nah itu tanwin maksudnya. Simbolnya dua garis. Ada 3 macam, 2 garis di atas, fathah ain. 2 garis di bawah atas rotai, 2 garis di depan rotai. Ya. Bunyinya n. N itu maksudnya ujung sisi lidah tengah-tengah. Huruf n kan n. Nah ini tidak ada baca. Ya, kita ulang-ulangi terus supaya apa lurus. Tak mungkin kita sholat, tak mungkin kita baca Quran itu sampai nilai teorinya. Jadi lama-lama hafal. Lama-lama terbiasa kita untuk membaca. Itu kalau ustaznya kalau otak lemah itu dia dilakukan untuk pagi sampai dia mesti alhamdulillah. Ini dikasih kuat aja. Tasbih tadi ada 3 macam. Apa Pak? Tasbih itu kalau nanti yang sekarang tasbih itu artinya keras, kuat. Nah, tekanannya ada 3 macam, ada tekanan lembut, sedang, dan kuat. Untuk kenal hurufnya, lihatnya sifat kedua. Yang kemarin kita pandai sifat kedua. Ada yang sifatnya syiddah, hurufnya ada 8 kan. Ada yang sifatnya tawasul, hurufnya ada 5. Sifatnya rafah, hurufnya ada 15. Nah, lihat dari situ ya. Nah itu kalau sifatnya syiddah, tekanannya kuatnya. Kalau sifatnya tawasul, tekanannya lembut. Sifatnya rafah, tekanannya sedang ya. Oke, itu. Kemudian kita masuk ke tempat keluar huruf atau masmaridul huruf. Nah, kita ulangi sejenak ya. Tempat keluar huruf atau masmaridul huruf ini ada 5: syafawi, alfi, lisan, jawfi, khalsumi. Syafawi itu artinya huruf bibir. Hurufnya ada 4: fa, ma, ba, wa. Fa itu di atas kita bertemu bibir bawah bagian dalam. Fa. Mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Nah. Ba 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Ba. Wa diawali bibir mencucuk. Alfi huruf mengeluarkan. Hurufnya ada 6: a, ha, lo, so. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pangkal tenggorokan, hurufnya a, ha. Yang kedua tengah tenggorokan, hurufnya a, ha. Yang ketiga ujung tenggorokan, hurufnya lo, so. Ya, kita ulangi secara cepat dan padat. Yang ketiga lisan. Lisan ini artinya huruf lidah. Hurufnya ada 18. O, ka, ja, saya, bo, la, na, ro, o, data, lo, bata, so, zata. Terbagi menjadi 10 bagian. Bagian pertama pangkal lidah yang lunak, langit-langit. Pangkal lidah kita yang lunak. Oh. Yang kedua pangkal lidah kita yang keras, maju dikit. Ka. Yang ketiga tengah lidah kita naik langit-langit. 3 hurufnya ja, sha, ya. Yang keempat Bod ini sisi kanan kiri lidah ke geraham atas, ujung lidah tembus ke atas.
bo, bo, bo. Yang kelima lam, ujung lidah ke langit, langit. Ya, lah. Yang keenam nun, nun itu ujung sisi lidah ke langit, nah, ujung sisi lidah. Yang ketujuh, yang punggung lidah ke langit, ro. Yang kedelapan, ujung lidah ke gusi atas. O, da, ta. O, da, ta. Rasakan ujung lidah ke gusi atas. Yang kesembilan, ujung lidah ke gigi atas. Go, za, ta. Rasakan. Go, za, ta. Yang ke-10, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ya, datang ya. So, za, sa. Ya. So, za, sa. Nah, itu 10. Yang keempat, jaufi. Jaufi itu bacaan kerongkongan. Berarti yang kerongkongan dalil. A, I, U. Bacaannya cuma ada satu, Pak. Mat. Artinya memanjang, mat itu. Memanjang itu maksudnya panjangnya keluar. Ya. Huruf mat ada di 3 alif, ya sukun, waw, sukun. Kalau alif ini baris fathah bertemu alif, ya kan? Dia cuma panjang a keluar, ya. Baris kasroh ketemu dengan dia sukun. Nah, ibu sering belajar kalau ada baris kasroh ketemu dengan alif bingung. Ini banyak yang pendek. Yang sering tadi ibu kan mi'at. Ya. Nah, itu pendek. Baris kasroh ketemu dengan dia sukun itu dibaca panjang. Ya. Nah, yang ketiga baris koma dengan waw sukun itu panjang. Bu. Kronologisnya yang dijelaskan fathah terbuka baru kerongkongan keluar. Hurufnya misalnya huruf ba, dua bibir dirapatkan lalu ditekan. Berbaris fathah terbuka ba. Yang keduanya terbuka karena di fathah ba. Ketemu dengan alif panjang ba. Kalau kasroh misalnya huruf ba, dua bibir dirapatkan lalu ditekan ba. Berbaris kasroh menyelingai i kan bi. Berbaru dengan diawati ya sukun. Ya sukun itu sukun artinya mati. Maksudnya kembali ke asal huruf. Asal hurufnya tengah lidah ke langit. Jadi balik ke tengah lidah. Bi. Bukan bi. Yang beda ini urut sod dengan sin tuh kalau di bawah sama beda punya. Oh beda. Beda urut sod dan urut sin. Kalau sod sama sin itu sama-sama tempatnya ujung lidah ke gigi bawah bagian ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. So dengan sa. Bedanya dia sama semua sifatnya cuma ada sifat yang berbeda. Kalau so itu apa sifatnya? Sa, amas, keluar nafas. So, sa, sama-sama amas. Kedua sifat so sama sa sama-sama kuat hadir. So, sa, sama-sama hadir. Yang ketiga sifat so itu istilah naik. Kalau sa istighfar, kalian turun. Si kepala kalian naik, si kepala kalian turun. Lihat yang lain so. Yang satu sa. Yang keempat sifat som itu bang. Pangkalikannya nempel ke langit-langit. Jadi bunyi so. Kalau sa invita atau pisah dari langit-langit sa. Nah waktu berbaris kasroh kalau so ya si. Pangkalikannya nempel ke langit-langit.
Kalau sin tidak istighfar belum si benar kan si kalau doma su kalau sa su Mirip. tidak sama beda di sifat yang jadi masalahnya kita ini bukan pakai Imam Al-Kisai, kita pakai Imam Rafi yang bacanya bukan pakai sof, pakai sa atau pakai Imam Hamzah, pakai Zaid Zirol Nabi itu yang jadi masalah. Itulah dosa pakai kunci yang ketiga maklum kalau sampai bahasa sekarang ya, karena ada juga kiroat yang dibolehkan. Yang jadi masalahnya kita harus pakai kiroat yang asing, pakai sof. Kita bacanya pakai sa, bukan sirotol lari, tapi sirotol lari. Hanya jadi masalahnya sosoknya tambah dari selama jadi muslim sama saya itu jauh lebih merah. Doma bertemu wong sukun huruf ba, dua bibir dirapatkan ada ditekan. Doma mencucu bu, ketemu dengan wong sukun sukun itu mati kembali ke asal huruf. Wong itu asal hurufnya bibir mencucu di awal bibir mencucu kan, asal hurufnya bibir mencucu jadi bu, doma sudah kasroh tadi yang berat. Nah, harus balik ke tengah lidah, ke langit itu teorinya. Nah, kalau kita sudah tahu teorinya, insya Allah praktek ngiring lain. Kalau usah dulu, saya biasa keluar sama dulu, kayak gini. Pokoknya bacanya ini. Tidak salah ya dulu, mungkin itulah kapasitasnya. Disuruh praktek lain, ikuti ya. Ikuti. Nah, kalau sekarang kita harus berdasarkan teori, data. Bukan berarti ngangkat-ngangkat, karena kita lihat teori seperti itu, analisanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kelima, Khaisumi ini bacaan hidup, Pak. Bacaan hidup ada 3, mim sukun, nun sukun, tanwin. Kalau ada mim sukun masih hidup, ada nun sukun masih hidup, ada tanwin masuk ke hidup. Kronologisnya, kalau ada mim sukun, dua bibir dirapatkan tanpa ditekan. Penjelasan mim. Kedua, khaisumi masuk ke hidup. Ketiga, tinggal keadaannya 1 atau 2 harokat. Berarti harus tahu hukum. Nun sukun sama tanwin itu sama. Ujung sisirikan lain karena dia nun kan. Apa pengertian tanwin? Ada nun sukun. Nun sukun ujung sisirikan lain berarti nun sukun sama tanwin sama hijau. Cuma beda barisnya ya. Teorinya sama makanya di hukum itu digabungkan. Ya, digabungkan. Nun sukun dan tanwin itu alasannya. Pertama, ujung sisirikan masuk ke ujung sisirikan lagi karena dia nun. Kedua, masuk itu khaisumi. Ketiga, keadaannya 1 harokat. Kecuali kalau ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf ini, dia tidak ada masuk lagi ke nun. Ketemu dengan apa? Rom sama ya. Namanya itu bilang. Nah, kita masih mau pelajaran sifat huruf. Kemarin kita sudah masuk sifat huruf yang pertama ya, hamz, jahar, ya. Yang kedua syiddah termasuk rohwa. Nah, kita masuk dulu. Kemarin sifat pertamanya apa? Pak, kemarin syiddah. Sifat pertamanya syiddah. Sifat keduanya, sifat pertamanya jahar, jelas. Sifat keduanya syiddah. Kalau Pak, sifat pertamanya jahar, keduanya
Syiddah juga. Syiddah juga ya. Sambil ulangi Pak. Ustaz sambil tulis. Sifat pertamanya hamas. Keluar nafas dia. Ha. Sifat keduanya syiddah. Fa. Sifat pertamanya hamas. Keduanya Rasulullah. Mengalir. Sa. Oh, satu lagi. Ini letak hurufnya dulu. Pangkal, tenggorokan. Bang, bibir. Dua bibir dirapatkan lalu di ta, ujung lidah ke gusi. Pa, ujung lidah ke gigi atas. Gigi atas. Kita ulangi ya. Jim. Jim ini letak hurufnya di mana? Tengah lidah ke langit. Langit. Sifat pertamanya jahil. Sifat keduanya syiddah. Nah, tahu paham dulu. Apa mau belajar ini? Ha ini tengah tenggorokan. Ya, sifat pertamanya habis keluar nafas. Ha. Sifat keduanya rakhawah. Ini kalau sudah tahu langsung dilatih sendiri Pak. Enaknya, enak sekali ya. Dia Ustaz berstatek. Yang ketujuh, ujung tenggorokan. Sifat pertamanya habis keluar sifat keduanya rakhawah mengalir. Ya. Lanjut dal ini sifat pertamanya ujung ini letaknya dulu ujung lidah ke gusi atas. Dah. Sifat pertamanya jahil jelas. Sifat keduanya syiddah ditekan dah. Nah itu ya. Dikit-dikit kita sifat satu, sifat kedua kita tambah lagi cuma 3 orang baca. Ya. Memang gawe ini nanti ulang-ulang terus. Ala bisa karena biasa, dibiasakan. Kenapa? Metode satu ibu ingatkan, diulangi terus, bimbing, dipandu terus, sudah tuh diuji nanti sekalian. Zal ini letaknya di mana? Ujung lidah ke gigi atas. Sifat pertamanya jahil. Kebanyakan kita ini hamas keluar nafas. Padahal bukan jahil dia. Keduanya rakhawah alir. Hati-hati bacanya bukan hamas dia. Pak dia jahil. Selanjutnya ro ini punggung lidah ke langit. Nah, punggung lidah tidak betul. Sifat pertamanya jahil jelas. Keduanya tawasud, ya pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Jadi ro. Ketiga zai ini ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Sifat pertamanya jahil jelas. Keduanya rakhawah alir. Bacanya za. Kita kalian habis za ya. Sin ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam tempatnya. Sifat pertamanya habis keluar nafas. Sifat keduanya rakhawah alir. Jadi bacanya sa. Roh hamuskan keluar nafas, rakhawah alirkan. Sa. Sya. Tempatnya tengah lidah ke langit. Sifat pertamanya habis keluar nafas.
Keduanya rafa ngalir. Syah, syah, syah. Oke, selanjutnya so. So, ujung lidah letaknya ke gigi bawah bagian dalam. Berbeda ya. Sifat pertamanya amas, keluar nafas. Keduanya rafa ngalir. Bunyinya so. So. Karena dia berpengaruh dengan sifat yang lain, bukan ucapannya. Selanjutnya bot. Bot ini berbeda. Sisi kanan kiri lidah dikerahkan atas, ujung lidah ke kursi atas. Cara membacanya, sifat pertamanya jahar, jelas ya? Ya, bo. Keduanya adalah keluar mengalir dia. Bo. Tempatnya dulu kelasnya sifat pertamanya Jackson, sifat kedua Jackson. Bo. Iya bu. Po ini berbeda. Ujung lidah ke kursi atas, ujung lidah ke kursi atas. Sifat pertamanya jahar, jelas. Keduanya syiddah, tekan. Po. Ro. Ujung lidah ke gigi atas. Ya, beda bisa. Sifat pertamanya jahar, jelas. Namanya ini ujung halus, keluar nafas. Dia jahar, jelas. Kedua, keluar ngalir. Jadi tujuh lagi. Go. Jangan pakai amas keluar nafas. Zo. Bukan. Ya. Boleh. Alhamdulillah. Zo dengan go beda. Bukan zo, tapi go. Ain ini tekan keluarkan hati. Ya. Sifat pertamanya jangan jelas. Keduanya tawasud, tengah-tengah, jangan tekan, jangan bacanya jangan. Dia jangan dan tawasud pertengahan. Bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan syiddah. Tawasud dia. Ya. Ujung lidah, ujung tenggorokan. Artinya sifat pertamanya jalan, jelas. Keduanya rafa hadir. Go. Fa dan ko. Fa huruf bibir di atas, kemudian bibir bawah bagian dalam. Sifat pertamanya hadas, keluar nafas. Ya, keduanya rafa hadir. Fa. Qaf huruf lidah, kali yang langit. Sifat pertamanya jahar, jelas. Sifat keduanya syiddah, ditekan. Jadi bacanya tekan. Ko. Ya. Ujung terakhir ka. Pangkal lidah yang keras. Sifat pertamanya hamas, bukan jahar. Itu kalau baca jahar ka, bukan hamas. Ka. Sifat keduanya syiddah, tekan. Ka. Lam, ujung lidah ke langit. Sifat pertamanya jahar, keduanya tawasud. La. Jangan syiddah. La. Boleh. Tak boleh. La. Jangan nyalakan makhluk jelek. Kita sudah tahu baca ilmu tadi ini berat, susah. Ucap kita makhluk jelek.
Mim dua bibir dilapangkan dan melanjutkan huruf bibir. Sifat pertama jahil jelas. Kedua tawasud pertengahan, menekan lidah, ngalir lidah. Kalau menekan ma, kalau ngalir ma, bagi dia tawasud pertengahan. Ya. Nah, ujung sisi lidah kena manis. Sifat pertamanya jahil. Keduanya tawasud juga. Jadi ya sama dia. Itu nanti di motornya itu ada sama. Wow, diawali bibirnya cucu. Banyak dulu bibirnya. Sifat pertamanya jahil jelas. Wah. Sifat keduanya semua ngalir. Wah. Ha. Pangkal tenggorokan. Ha. Sifat pertamanya halus, keluar nafas. Ha. Sifat keduanya semua ngalir. Ha. Kalau untuk ngomongnya praktik itu bisa. Tapi teorinya enggak. Nggak merubah kebiasaan. Kita ini biasa berkali langsung praktek. Tapi nanti ubah berkali teori itu baru praktek. Itu ya. Misalnya baca begitu jalan begitu meriwet balik ke belakang kamu. Ini berarti hafalannya. Teorinya tinggal. Teorinya tinggal. Masa pakai teori. Tidak harus pakai sih balik nyambung ke yang lama begitu Banyak ini. Iya, karena bapak sudah baca Al-Quran 50 tahun dengan versi lama. Sekarang kita belajar dikolaborasikan dengan teori. Karena percaya ini biasa mimnya ditekan, tiba-tiba tidak ditekan. Nah ini Al-Quran ini merubah kebiasaan. Sambung. Ustaz juga waktu belajar dengan guru-guru itu juga rasa-rasa sudah itu belajar. Tapi setelah belajar ilmu tajwidnya ini ternyata. Setelah kita belajar, oh ya Allah, ada kesulitan apa? Diulang-ulang tak apa-apa, pakai diulang-ulang masih penting-penting. Diajar sama guru, ajar. Benar itu sehari 6 kali, 7 kali. Ya, anggaplah 6 kali belajar ke seminggu, 6 kali itu 40 kali bulan apa itu bertahun-tahun. Bukan cuma waktu belajar, apa waktu tidur kalau rumah. Oh itu aku kaget saya ngajar itu, jangan di pas saya tidur lah ngajar itu tiga. Nah itu, kami sering ngajar itu. Tapi itu tidur juga pak. Jadi bukan cuma hafal di sini, tapi pas itu juga diulang-ulang terus. Nah, jadi alam bisa karena biasa. Maksud dosa tidak ada pekerjaan itu tidak akan bisa kalau kita tidak jadikan kebiasaan. Rutin juga setiap pagi. Ya. Atau kita ulangi setiap satu subuh kita ulangi terus yang kita evaluasi tadi, ingatkan. Ustaz ingatkan, ibu-ibu sama bapak ulangi lama ya. Ya, tengah lidah kerang-kerang. Sifatnya yang pertama jahil, jelas. Ya. Kedua semua alir. Iya. Rasa tekan lidah lagi. Iya. Kalau namanya kita baru belajar berjalan tuh, tadi sebulan lagi baca berjalan. Kita namanya baru belajar teorinya lagi, pelan-pelan dulu. Kalau lata biasa, oh ini jahil, oh ini hamas, ya, oh ini syiddah, ini tawasul, ini rafah. Setelah tahu terbiasa, nanti ngalir, ya, terbiasa. Sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga istighfar, ya, al-istighfar. Istighfar.
Istighfar ini pangkal lidah turun. Istilah pangkal lidah naik. Itu PLT, itu PLN. Pangkal lidah turun, pangkal lidah naik. Maksudnya mana pangkal lidah yang turun ini yang pertama kali muncul lidah, bukan yang dekat gigi. Kalau dekat gigi ujung, yang dekat tenggorokan, pangkal lidah. Turunnya gimana lihat? A. Kalau naik O. Beda tak? Coba. Itu turun. Kalau naik Bo. Kita Fa. Turun itu Fa. Kalau naik Fo. Alam tahu kaifa fa'ala. Kalau itu sifat ketiga itu. Kita kebiasaan kayak gitu juga. Mau bahasa sedikit ada kan bacanya? Mestinya dibacanya istighfar, pangkal lidah turun. Maliki yaumiddin. Dibacanya istighfar. Maliki yaumiddin. Naik dia, beda kan dia? Beda. Kalau turun, kalau naik, tanpa sadar pangkal lidahnya berubah sifat. Ya. Memang isi poin ini tidak berubah makna, tapi dia berubah sifat. Sifatnya istighfar dibaca istilah. Bapak tuh sifatnya itu namanya laki-laki. Aduh, sifat ini laki-laki. Ternyata berubah. Dipakai kendaraan perempuan. Nah, saya bilang kayak gitu. Apa yang terjadi? Padahal dalam Islam ada itu namanya banci. Banci dalam Islam itu waktu lahir dia sudah berdua jenis dua kelamin itu. Ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Namanya banci. Kalau kita sekarang yang mana pengen jadi begini? Nah, itu ya. Bukan mengenal dua jenis kelamin itu bukan. Uangnya yang obat jenisnya berubah. Gitu ya. Itu ada umumnya. Kalau banci itu dia dari lahir kita sudah tahu tuh dua jenis kelamin. Dia tak boleh mengimami laki-laki dia. Dia mengimami banci atau ibu. Benar juga kalau jangan mengimami banci. Dia tempatnya dulu ini banci ini. Jadi kalau laki-laki dia banci, ternyata jadi ustaz dulu ini. Cuma kita tahu waktu lahir dua jenis kelamin dia. Nah, dia harus sadar. Berarti kalau ada ustaz banci ya, ada kali dari mobil bukan. Itu ya, kita lihat ya. Istighfar artinya pangkal lidah turun, istilah artinya pangkal lidah naik. Kita cek soal, ya. A. Istighfar istilah. Istighfar. Kalau istilah saya naik O. Dan A. Jangan lagi badannya O. Tapi A. Dan selanjutnya Ba. Apa itu? Istighfar. Kalau istilah ini Bo. Boleh ya? Lanjutnya Ta. Apa itu? Istighfar. Ada kita baca istilah ihdinas siratal mustaqim. Istilah Ta. Beda kan? Selanjutnya Sa. Apa? Istighfar artinya pangkal lidah turun. Istilah artinya pangkal lidah. Mulai terbiasa nih. Lanjut ya, lihat. Ja. Apa? Istighfar. Kalau istilahnya Jo. Lanjutnya A. Istighfar. A. Istighfar. Kalau istilahnya memang Bu. O. Ya. Selanjutnya ya So. Nah,
Nah ini baru istilah. Naik ya. Coba. Ro. Istilah dia. Naik. Da. Istilah. Ga. Ro. Ro ini sifat dasarnya istighfar. Karena dia kita baca baris fathah, dia berubah. Ada dua huruf yang bisa berubah-ubah after ibu. Ro sama lam. Jadi sifat ro ini sifat dasarnya istighfar yang pakai turun. Karena dia dibaca fathah ada doma berubah jadi naik. Ya, terlewatin dulu pakai. Ini bahasanya tafsir tartib. Coba za istighfar, sa istighfar, sya istighfar dulu. Lihat so istighfar. Ya, istighfar. Pakai naik. Ya, istighfar. Ya, go istighfar. Lihat istighfar. Kalau dia istighfar, beda ya. Lanjut, istighfar. Fa istighfar. Istilah. Ka la ma na wa ha ya istighfar. Ustaz pagi 28 huruf ini, Ustaz pagi 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supaya mudah hafal itu. Karena Ustaz itu mau apa sifat ini. Ustaz bagi 77. Jadi yang Ustaz tulis 77 ini sudah termasuk dari trik Ustaz untuk menghafal. Lihat 1, 2 ya, 5, 7. Yang keempat kaki kosong. Salah mana wahaya istighfar. Yang banyak ini di 7 huruf ketiga. Ada 5. Yang pertama, kedua, ujung-ujungnya itu terakhir gitu. Susah mengatakan apa dulu, susah. Jadi bapak-bapak itu sudah masuk bagian yang sudah di pusat mudahkan triknya. Kalau belajar itu ya Allah sama apa nengok buku itu penting ya. Kalau sudah mulai nengok buku ini penting, buku itu penting kalau belajar dengan Ustaz ini, belajar dengan Ustaz ini juga Kiai Nawawi, ya, itu belajar sifat itu ya. Nah kita praktekkan di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lihat ba itu berarti ke istighfar, sin istighfar, mim istighfar, lam istighfar, ha istighfar, alif istighfar, lam istighfar, ro istighfar juga. Tapi ro ini waktu dia dibaca fathah ada dan hukumnya tafkhim tarkik. Tafkhim itu dibaca tebal. Berarti secara spontan pangkal lidahnya naik. Nah, berubah dia. Jadi ro berubah jadi istilah. Naik ya, tebal dia. Tafkhim kalau namanya ya bukan istilah, tafkhim tebal. Supaya membedakan istilahnya. Ha istighfar, mim istighfar, mim istighfar semua kecuali roh. Jadi baca basmalah ini rohnya yang ditafsirkan. Apa tafsir itu? Tebal. Berarti yang lainnya istighfar. Pangkalinya terus. Cara bacanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tafsir tebal.
Kalau Mulyana direkamnya minta sifatnya dan Ustaz. Tapi pada Ustaz rekamnya manual. Karena Ustaz kalau nanya 10 balik ke rumah jam 11 balik ke rumah. Kadang jam 12 jam 1 baru bisa buka. Kalau lalu dalam maghrib berpepet, bawa anak siap-siap ngajar lagi. Tidak apa-apa di sini. Kalau Ustaz tidak kau saya Ustaz periksa ya. Karena waktunya singkat. Mana apa estafet kira-kira. Nah, jadi ini bapak-bapak ibu istighfar dan istilah. Apa istighfar itu? Pangkal lidah turun. Istilah pangkal lidah. Kita sudah bisa baca Quran. Kita sudah lancar baca Quran. Tinggal merubah sedikit kebiasaan. Biasanya kita bergawe tanpa teori, sekarang kita bergawe dengan teori. Kita buat bangunan ini, Pak Mada, berarti dirancang dulu Pak Mada. Dibuat tenda dulu kan? Apa langsung kamu dulu? Kamu tukang kamu dulu. Tidak. Ada itu dulu teori ini. Meminimalisir, meminimalisir keadaan. Minimal bahan-bahannya bisa terukur dengan akurat sekian. Bisa kita timbang ini dengan harga sekian ini dengan kita prediksi. Jadi memang tepat sasaran, ya, tidak ada bonus. Kalau bonus itu bangun rumah satu salah juga kamu. Kalau kita dengan teori, kita itu dulu, ya, buat sketch dulu, digambar dulu, diprediksi dulu, berapa bahannya, apa metodenya, nah itu namanya dengan teori, ya. Kalau dengan teori itu mudah-mudahan jalan hidup kita lebih enak. Kenapa? Lebih terarah, jelas. Tapi kalau langsung praktek tanpa teori, tidak ada arah. Cak inilah. Caknya, pokoknya, inilah maksudnya. Ngeri kita kalau mau caknya atau pokoknya. Kalau caknya tuh kirologi itu. Kalau pokoknya, nah ini fanatik ini. Kita harus belajar merubah mindset dulu. Biar kita pakai. Inilah yang mau saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Kita tambah kita ulang-ulang sedikit. Mari kita alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ta'ala min al-qur'an al-karim wa yassir lana min al-qur'an al-karim wa subhanallahi wa bihamdihi wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.